Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kekuatan serta kesempatan untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Fasilitas Pendidikan, Sarana dan Prasarana Pendidikan. Namun sebelumnya, izinkanlah saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Ayu Hidayati, Isni Fajariyah, Mirda Diahjani Amiruddin, Naila Farihah, Nur Muhammad Akbar Hamidi, serta Raihana Zulfah. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama lagi, marilah kita memulai presentasi makalah ini dan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, diawali dengan latar belakang, yaitu pendidikan di sekolah dapat terselenggara karena adanya peran pendukung, yaitu tersedianya sumber daya pendidikan seperti sarana dan prasarana pendidikan. Oleh karena itu, manajemen sarana dan prasarana pendidikan sangat penting hubungannya dengan ketercapaian keberhasilan tujuan pendidikan yang dimulai dengan kerapian, kebersihan, dan standar tata kelola sarana. Oke, next. Oke, berlanjut ke tujuannya, yaitu yang pertama mampu menjelaskan manajemen fasilitas pendidikan dan tujuan dari adanya manajemen tersebut. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan jenis fasilitas pendidikan. Ketiga, mampu menjelaskan kembali proses pengadaan dan inventarisasi fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Keempat, mampu mendeskripsikan pendayagunaan, pemeliharaan, dan penghapusan fasilitas pendidikan secara tepat. Yang kelima, mampu menganalisis pelaporan data fasilitas pendidikan sebagai pertanggungjawaban. Oke, lanjut ke pengertian dan tujuan manajemen fasilitas pendidikan. Manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengelola. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Oke. Manajemen itu sendiri yaitu melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi, yang diantaranya manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dan sistematis dalam suatu proses. Oke, baiklah. Manajemen sarana dan prasarana itu sendiri adalah kegiatan mengatur dan mempersiapkan segala peralatan atau material bagi yang terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Manajemen dan sarana prasarana sendiri merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai. Oke, selanjutnya dapat diteruskan oleh saudari Naila Farihah. Baik, saya lanjutkan. Jenis-jenis fasilitas pendidikan. Yang pertama, sarana pendidikan itu diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Ada 2, yang pertama sarana pendidikan yang habis dipakai. Contohnya itu ada kayak kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk guru, dan siswa praktik. Dan sebagainya. Selain itu ada kayu besi dan kertas karton yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Contohnya pita mesin ketik atau komputer. Yang kedua ada sarana pendidikan tahan lama. Contohnya bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga. Kemudian yang kedua ada bergerak tidaknya saat digunakan. Yang A, sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya ada almari arsip sekolah, bangku sekolah, dan lain-lain. Yang B, ada sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Contohnya ada saluran dari perusahaan air minum. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, ada ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang A ada alat pelajaran, adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya seperti buku, alat tulis, dan alat praktik. Kemudian yang B ada alat peraga, yaitu alat pembantu pendidikan dan pelajaran dapat berupa benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan yang konkret.
Kemudian yang C ada media pengajaran, yaitu sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 jenis media, yaitu media audio, visual, dan juga media audiovisual. Adapun sarana prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam. Yang pertama ada prasarana pendidikan secara langsung yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Contohnya seperti ruang teori, ruang perpustakaan, dan yang lainnya. Kemudian yang B ada prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya seperti ruang kantor, kantik, tanah, dan jalan menuju sekolah. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Hidayati. Baik, pengadaan dan inventarisasi fasilitas pendidikan. Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kebutuhan sarana dan prasarana dapat berkaitan dengan jenis spesifikasi, jumlah, waktu, tempat, harga, serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya untuk menunjang proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengadaan fasilitas pendidikan bermula dari perencanaan kebutuhan fasilitas pendidikan. Kompleksitas perencanaan fasilitas pendidikan terletak pada kesesuaian dengan rencana pembangunan, baik dalam tingkat lokal, regional, maupun nasional. Adapun kebutuhan perencanaan fasilitas pendidikan tergantung pada jenis program dan sasaran pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Raihana Julpah. Baiklah, selanjutnya mengenai kegiatan inventarisasi, ini meliputi 3 hal. Yang pertama itu pencatatan pelengkapan, yang kedua pembuatan kode barang, yang ketiga pelaporan barang. Terdapat 2 fungsi penginventarisasian sarana dan prasarana pendidikan, yaitu yang pertama untuk mengendalikan sarana dan prasarana melalui pemberian kode barang, nama barang, sumber barang, jumlah barang, tanggal pemberian barang, mutasi, sumber dana, dan keterangan barang. Dan fungsi yang kedua yaitu untuk memberikan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ismi Fajariyah. Selanjutnya ada pendayagunaan dan pemeliharaan serta penghapusan fasilitas pendidikan. Yang pertama ada pendayagunaan fasilitas pendidikan, itu memuat 3 pokok, yaitu harus memahami petunjuk penggunaan perlengkapan pendidikan, menata perlengkapan pendidikan, dan memelihara baik secara kontinu maupun berkala terhadap perlengkapan pendidikan. Yang kedua ada pemeliharaan fasilitas pendidikan. Pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana di sekolah merupakan aktivitas yang harus dijalankan. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk, jenis barangnya sehingga barang tersebut dapat bertahan lama. Tahapan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah itu memuat beberapa poin. Yang pertama ada penyadaran, yang kedua ada pemahaman, yang ketiga ada pengorganisasian, yang keempat ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada pendataan. Next. Yang ketiga ada penghapusan fasilitas sekolah. Penghapusan adalah penyingkiran barang-barang inventaris karena tidak diperlukan atau dipergunakan lagi. Penghapusan barang adalah kegiatan pembebasan barang dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa poin untuk penghapusan ini. Yang pertama ada dalam keadaan sudah tua atau rusak berat. Yang kedua ada perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan. Yang ketiga secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Yang keempat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Yang kelima ada penyusutan di luar kekuasaan pengurusan barang.
Yang keenam, ada barang yang berlebihan jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tidak terpakai lagi. Dan yang terakhir, ada dicuci, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mirda Diah Jayani Amiruddin. Baik, pelaporan data fasilitas pendidikan. Pelaporan data atau inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Menurut Ibrahim Bapadal, kegiatan inventarisasi perlengkapan pendidikan meliputi 2 kegiatan, yaitu pertama, kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pembuatan kode barang perlengkapan. Yang kedua, kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan laporan. Berdasarkan dengan pelaporan sarana dan prasarana pendidikan, disampaikan kepada Dinas Pendidikan tentang keadaan sarana dan prasarana setiap periode tertentu. Sekali dalam 1 triwulan. Dalam 1 tahun ajaran misalnya, pelaporan dilakukan pada bulan Juli, Oktober, Januari, dan April tahun berikutnya. Sarana dan prasarana yang dilaporkan yaitu kondisi sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan dan perlu perbaikan. Pengawasan dan pertanggungjawaban. Barang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Kita berlanjut ke kesimpulan. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah ini yaitu manajemen sarana dan prasarana merupakan proses perencanaan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Yang kedua, sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu ditinjau dari habis tidak yang dipakai, bergerak tidaknya saat digunakan, serta ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Selain itu, prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu prasarana pendidikan dan prasarana sekolah. Yang ketiga, pengadaan fasilitas pendidikan bermula dari perencanaan kebutuhan fasilitas pendidikan. Pengadaan fasilitas pendidikan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Mohon maaf. Bisa dikembalikan ya, baik. Baiklah, untuk pengadaan fasilitas pendidikan sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya itu dengan inventarisasi. Inventarisasi sendiri yaitu merupakan pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis. Adapun kegiatannya yaitu meliputi 3 hal, yaitu pencatatan perlengkapan, pembuatan kode barang, dan pelaporan barang. Oke, next. Oke. Keempat, hal pokok yang perlu dilakukan oleh personel sekolah yang akan memakai perlengkapan yaitu memahami petunjuknya, menata perlengkapan pendidikan, dan memelihara baik secara kontinu maupun berkala terhadap perlengkapan pendidikan itu sendiri. Oke, next. Yang kelima yaitu pelaporan sarana dan prasarana pendidikan disampaikan kepada Dinas Pendidikan tentang keadaan sarana dan prasarana setiap periode tertentu. Sekali dalam 1 triwulan. Pengawasan dan pertanggungjawaban atau pelaporan barang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Oke. Baiklah, sekian dari kami. Mohon maaf jikalau terdapat kesalahan maupun kekeliruan baik dalam penyampaian materi maupun dari materi itu sendiri. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.